Bulan adalah tetangga antariksa terdekat bumi dan satu-satunya satelit alami bumi. Bulan kemungkinan terbentuk saat benda objek seukuran Mars menabrak planet kita miliaran tahun lalu. Aku belum lahir saat itu. Bencana ini mengubah bumi menjadi bola batu cair panas, sekaligus mendorong sejumlah material ke orbitnya, sehingga menciptakan bulan. Bola yang sangat berkawah ini bergerak mengitari planet kita. Fenomena ini menyebabkan pasang naik dan pasang surut di bumi. Dengan besar lebih dari seperempat ukuran bumi, bulan adalah satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan punya beberapa fase, misalnya bulan baru, bulan purnama, atau bulan sabit, serta kuartal pertama dan terakhir. Tapi mau seperti apapun bentuknya, kita selalu bisa melihatnya di langit malam dan terkadang bahkan di siang hari. Tapi bayangkan jika terbangun di malam hari dan melihat bulan kita terlihat agak berbeda. Bulan menjadi lebih cerah dan lebih besar? Agak sulit membedakannya, apalagi nyawamu belum terkumpul. Kamu pun kembali tidur tanpa menyadari bahwa alih-alih bulan, kamu baru saja melihat Merkurius. Dari dekat, planet yang paling dekat dengan matahari ini mirip dengan satelit alami kita. Permukaannya dipenuhi kawah bekas batuan luar angkasa. Ukuran Merkurius sekitar 2/5 bumi, tapi masih agak lebih besar dibanding bulan. Jadi planet ini akan punya pengaruh yang lebih besar di bumi. Malam menjadi lebih terang. Pasang naik makin tinggi, dan pasang surut bisa tebak lebih rendah, benar. Siklus bulan, yaitu saat bulan atau lebih tepatnya Merkurius sekarang, perlu melewati sebuah fasenya menjadi 14 jam lebih singkat. Tapi secara keseluruhan, perubahan ini takkan punya dampak drastis bagi bumi. Terus, bagaimana kalau Venus? Bagaimana jika alih-alih satelit yang kita kenal, kita menukarnya dengan objek alami paling terang ketiga setelah matahari dan bulan ini? Venus sering disebut planet saudara bumi karena massa dan ukurannya hampir sama. Di langit kita, Venus akan sama besarnya dengan bumi yang dilihat oleh astronot Apollo dari permukaan bulan. Sang bintang fajar akan jauh lebih terang daripada bulan. Selain itu, planet ini memantulkan sinar matahari 6 kali lebih banyak. Plus, Venus akan menempati area yang setidaknya 16 kali lebih besar. Jadi malam di bumi akan seterang awal senja. Saat melihat Venus, kamu bisa melihat pola berputar samar-samar di lapisan awan putih kekuning-kuningannya. Venus tak akan menjadi satelit bumi. Kedua planet ini kemungkinan akan mengitari pusat massa bersama, dan orbitnya bakal sangat eksentrik, kayak aku. Tapi jika Venus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bulan sekarang, kedua planet ini akan saling bertabrakan dalam waktu dekat. Oke, coba ganti lagi sama yang lain. Kalau Mars menggantikan bulan di langit kita, kamu pasti akan menyadarinya. Tanpa teleskop, kamu tetap bisa mengagumi warna dan bintik-bintik gelap uniknya di permukaannya. Meski tidak melihat planet merah ini, kamu masih akan merasakan hal yang aneh. Ukuran Mars setengahnya bumi, tapi beberapa kali lebih besar dibanding bulan. Mengganti objek angkasa kecil dengan yang jauh lebih besar akan mengganggu keseimbangan yang rapuh di planet kita. Kalau kamu agak sial dan sedang berada di tepi laut saat Mars menggantikan bulan, kamu harus segera mengungsi. Ombak besar akan naik di lautan akibat pengaruh Mars. Ombak akan menghantam garis pantai layaknya tsunami besar. Mars akan memantulkan lebih banyak sinar matahari daripada bulan. Malam akan lebih terang. Lanskap terestrial akan punya warna merah yang menakutkan. Dan kamu bisa melihat keindahan gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, lewat teleskop. Mars tidak cukup besar untuk mengubah orbit bumi secara dramatis. Namun seiring waktu, kedua planet ini mungkin akan mulai mengorbit satu sama lain, menciptakan sistem planet biner. Dan karena sekarang Mars sangat dekat, perjalanan ke sana bisa menjadi kenyataan. Oke, sekarang jangan tanggung-tanggung. Kalau Jupiter menggantikan bulan, bumi sebagai planet takkan ada lagi. Bumi akan langsung berubah menjadi bulan baru bagi planet terbesar di tata surya ini. Satu-satunya efek positif dari perubahan ini adalah kita bakal punya pemandangan langit yang indah. Jupiter puluhan kali lebih besar daripada bulan. Bola raksasa bergaris indah ini akan menutupi hampir seluruh cakrawala. Kalau kamu sempat menikmati pemandangan ini, kamu akan melihat awan kuning, coklat, merah, dan putih mengambang di atmosfer Jupiter. Sayangnya, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami dadakan. Mantel dan kerak bumi akan tertarik ke Jupiter, sehingga menghancurkan planet kita. Bumi akan meregang dan ditekan dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga permukaannya akan menonjol bolak-balik lebih dari 100 meter.
Sayangnya, kecepatan bumi cuma 10% dari kecepatan yang dibutuhkan agar kita tetap berada di orbit Jupiter. Jadi planet kita yang lamban akan menabrak sang raksasa gas dalam waktu kurang dari sehari. Duh, ngeri tuh, jadi jangan nabrak ya. Sekarang, kalau Saturnus menggantikan bulan, pemandangannya wajib kamu lihat. Planet ini lebih dari 35 kali lebih besar dibanding bulan. Artinya, bola emas raksasa ini akan menutupi 18 derajat langit. Dan cincinnya akan membentang lebih jauh dari ujung cakrawala ke ujung lainnya. Hei, kalau kamu suka, kamu wajib kasih dia cincin. Bumi akan lebih jauh dari sang raksasa gas dibanding bulannya sendiri, Dion. Dan karena Saturnus jauh lebih kuat daripada planet kita, bumi yang akan berubah menjadi satelitnya, bukan sebaliknya. Sayangnya, kecepatan rotasi bumi takkan cukup untuk mengimbanginya, dan kemungkinan akan menabrak planet yang jauh lebih besar itu dalam 1 atau 2 hari. Tapi sebelum terbakar di atmosfer Saturnus, kita harus melewati cincinnya yang indah. Cincin ini terdiri dari potongan komet, asteroid, dan bulan yang hancur. Melewati puing-puing antariksa ini tidak mudah loh. Selain itu, planet kita harus menghindari bulan Saturnus yang jumlahnya ada 53. Tapi bagaimana jika bumi tidak jatuh dan berubah menjadi bulan ke-54 Saturnus? Kalau begitu, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan pergeseran tektonik besar-besaran di bumi. Kerak planet kita akan hancur sampai tidak ada yang tersisa. Ngeri juga nih. Uranus dan Neptunus sama-sama raksasa es. Kedua planet ini punya ukuran yang sama, lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil daripada Saturnus dan Jupiter. Keduanya punya interior yang dingin, atmosfer yang dalam, dan warna yang mirip, yaitu hijau kebiruan yang sangat indah. Kalau salah satu dari planet ini menggantikan bulan, konsekuensinya akan sama. Jadi mari lempar koin dulu. Oke, hasilnya Neptunus yang akan kamu lihat di langit suatu hari nanti. Neptunus 14 kali lebih besar daripada bulan. Planet ini akan mirip balon udara panas warna biru terang di langit. Bukan cuma pada malam hari, tapi juga di siang hari. Neptunus akan terlihat 15 kali lebih besar daripada matahari. Jika semua tetap sama, gerhana matahari bisa terjadi sampai berabad-abad. Begitu matahari menghilang di balik tepi Neptunus, planet kita akan jatuh ke dalam kegelapan total selama 1,5 jam lebih. Massa Neptunus 17 kali lipatnya bumi, dan tarikan gravitasinya jauh lebih kuat. Jadi, planet kita akan berakhir sebagai satelitnya. Yep, sekali lagi. Bumi akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dari bulan terbesarnya sendiri, Triton. Oh iya, kemungkinan besar bumi bisa bertabrakan dengan objek antariksa ini. Tapi mari berasumsi kita cukup beruntung dan tidak berpapasan dengan satelit Neptunus. Meski begitu, masalah yang kita hadapi tetap banyak. Air pasang di planet kita akan 1000 kali lebih kuat daripada yang disebabkan bulan. Gaya gravitasi Neptunus takkan menghancurkan bumi, tapi akan memanaskan planet kita. Aktivitas seismik meningkat, memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan mungkin juga bikin internetmu jadi nge-lag. Matahari kita besar sekali. Butuh bukti? 99,86% massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menyusunnya. Sisa 0,14%-nya sebagian besar merupakan massa dari 8 planet tata surya. Bumi mungkin bukan satu-satunya planet yang aktif secara tektonik di tata surya. Para astronom sudah melihat beberapa bentang alam yang mirip tebing di Merkurius. Kalau benar, aktivitas tektonik bisa menjelaskan penyusutan Merkurius yang begitu cepat. Di sebagian besar film sains fiksi tentang luar angkasa, karakter utamanya pergi ke sabuk asteroid dan harus berusaha keras untuk menjauh dari banyak sekali bebatuan yang bisa merusak pesawat antariksanya. Maaf ya kalau bikin kecewa, tapi aslinya nggak gitu sih. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui astronom terletak di antara Mars dan Jupiter. Ada ribuan asteroid di wilayah ini, tapi jaraknya terlalu jauh dan kemungkinan tabrakan hampir nihil. Ukuran lembah bernama Valles Marineris di Mars 10 kali lebih besar dibanding Grand Canyon bumi. Dan tempat ini juga membuat para astronom bingung. Mars bukanlah planet dengan lempeng tektonik aktif. Di permukaan Jupiter, ada wilayah aneh yang disebut bintik merah besar.
Baru-baru ini, para astronom telah menyimpulkan bahwa tempat ini sebenarnya adalah badai yang telah menderu selama berabad-abad. Namun, sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan memperhatikan bahwa wilayah merah ini mulai menyusut. Saat ini, ukurannya cuma setengahnya yang dulu. Tapi, tetap saja, luas area itu 1,5 kali lebih besar dibanding bumi. Saat menatap bintang lewat jendela dapurmu, kamu membatin, bisa nggak ya ngirim pizza keluar angkasa? Lebih penting lagi, apa pizzanya masih bisa dimakan kalau kembali ke bumi lagi? Penting banget ya pertanyaannya. Oke, fokus. Gimana cara kita ngirim pizza keluar angkasa? Apalagi pesawat ulang-alik pertama NASA butuh biaya sekitar 710 miliar rupiah. Kayaknya mereka nggak bakal minjemin kita roket. Mereka mungkin punya urusan yang lebih penting. Tanpa roket ini, kita nggak akan bisa mengirim pizza setinggi itu atau meluncur dengan kecepatan itu. Ya udah kalau gitu, simpen aja tuh roketnya. Aku pakai balon cuaca aja. Masih bisa kok nganterin kita sepertiga perjalanan keluar angkasa, membawa kita ke area yang dikenal sebagai tepi luar angkasa. Mengingat bahwa atmosfer di atas sana sangat tipis, yaitu sekitar 1% dari tekanan di permukaan tanah, kayaknya tempat ini nggak kalah bagus dibanding luar angkasa. Sebenarnya, aku kurang srek jauh-jauh sama makan malamku, jadi tolong pakai pizza sisa kemarin aja ya. Untuk memastikan kita bisa menemukan pizza itu saat mendarat, kita memasang pelacak radio sebelum peluncuran. Pelacak ini mengirim sinyal posisi GPS ke tanah yang kemudian terlihat di peta agar bisa kita cari. Jadi kita bisa melihat lokasi pizza itu. Ya ampun, indahnya teknologi. Dan dengan begitu, waktunya telah tiba. Pizza kita ternyata masih utuh. Dan setelah memeluknya erat-erat dan mengelusnya penuh kasih sayang, pizza kita siap dimakan. Jadi, apakah penantian ini sepadan? Gimana rasanya? Bisa dimakan nggak? Yep, bisa. Tapi rasanya nggak terlalu enak sebenarnya. Dan karena terlalu bersemangat, aku lupa bawa microwave. Pizzanya mengeras karena suhu ekstrim selama perjalanannya. Iya, beneran beku. Bagian tengah rotinya juga dingin. Tapi sebelum kita melihat detailnya, kita bakal sadar waktu kita ngambil sepotong, pizzanya nggak kelepas kayak biasa. Sebaliknya, pizza ini patah kayak ranting pohon kering. Kita bahkan bisa dengar suara kretek-kretek gitu. Hilang sudah rotiku yang hangat dan lembut. Mending kita simpen aja pizza ini buat hidangan penutup. Jaga-jaga kalau es krim kita habis. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, langsung buang aja deh. Meski begitu, lumayan keren juga kita bisa mengirim roti bawang putih ini ke tepi luar angkasa dan masih bisa memakannya, ya kan? Kita semua tahu bahwa bumi punya satu bulan, tapi ada 2 asteroid lain, 3753 Courtney dan 2002 AA29 yang terpaut dalam orbit koorbital dengan planet kita. Asteroid yang pertama memang tidak mengelilingi bumi, tapi punya semacam orbit yang sinkron dengan planet kita. Itulah sebabnya asteroid ini terlihat seperti mengikuti bumi dalam orbit yang stabil. Padahal kenyataannya, asteroid ini punya jalur khusus sendiri di sekitar matahari. Asteroid yang satunya mengikuti orbit tapal kuda mengitari planet kita. Jalurnya membawa asteroid ini lebih dekat dengan kita setiap 95 tahun. Kenapa atmosfer bumi tidak habis dan menghilang ke ruang hampa? Meski tidak bisa terlihat, semua molekul gas dan uap yang membentuk atmosfer kita memiliki massa. Dengan begitu, semua molekul ini merasakan tarikan gravitasi bumi sama seperti kita. Molekul ini memang bisa lepas kalau energinya cukup. Misalnya, kalau bumi lebih dekat ke matahari, atmosfer kita akan lebih panas dan molekulnya bisa lebih mudah lepas. Tapi, untungnya, bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari dan punya massa yang cukup untuk menjaga atmosfernya tetap di tempat yang sama. Sebuah studi terkini mengeklaim bahwa bulan punya ekor, dan setiap bulan ekornya membungkus planet kita kayak shawl. Ekor ramping yang terdiri dari jutaan atom natrium ini mengikuti satelit alami bumi, dan planet kita secara teratur melakukan perjalanan menembusnya. Serangan meteor meledakkan atom natrium ini dari permukaan bulan dan mengirimnya keluar angkasa.
Selama beberapa hari tiap bulannya, bulan tetap berada di antara matahari dan bumi. Saat itulah gravitasi bumi mengambil ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi garis panjang yang membungkus atmosfernya. Ekor bulan ini sama sekali tidak berbahaya dan tidak terlihat oleh mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kita lihat. Tapi pada hari-hari yang langka, teleskop bertenaga tinggi bisa melihat cahaya kekuningan samar itu di langit. Ekornya mirip titik berkilau yang diameternya 5 kali bulan purnama. Kamu mungkin gak percaya, tapi bulan kelihatannya menyusut loh. Saat ini, satelit alami bumi ini 35 meter lebih kecil dibanding ratusan juta tahun lalu. Alasan fenomena ini mungkin karena pendinginan inti bulan. Itu juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan bulan. Ternyata ada banyak planet di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti yang punya air cair atau beku. Yang paling dekat ada di tata surya kita, yaitu Europa, salah satu bulan Jupiter. Para ilmuwan yakin sekali di bawah permukaannya yang beku ada lautan air di sana. Tapi masih terlalu dini untuk merasa senang soal kemungkinan kehidupan di planet seperti ini. Air cair hanyalah salah satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bertahan di suatu planet. Pada tahun 2019, pendarat InSight NASA yang bertujuan mempelajari interior Mars mencatat gempa Mars pertama yang pernah ada. Gempa ini datang dengan cepat, sekitar 2 kali per hari. Kebanyakan di antaranya kecil. Kamu bahkan gak akan merasakannya kalau terjadi di bumi. Sejauh ini, lebih dari 300 gempa Mars sudah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek luar angkasa selain bumi dan bulan yang pernah tercatat. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi tersebut adalah detakan magnetis aneh yang terjadi setiap tengah malam di sekitar pendarat itu. Masih belum jelas dari mana asalnya. Mungkin kelak kita akan menemukan jawabannya. Bulan kita mungkin menyembunyikan lebih banyak kantong air dibanding perkiraan para ilmuwan. Permukaan bulan punya sesuatu yang disebut perangkap dingin. Itu adalah area yang berada dalam bayangan permanen. Kalau bisa berdiri di dekat salah satu kutub bulan, terutama kutub selatannya, kamu bisa melihat bayangan seperti itu di sekitarmu. Ada banyak perangkap dingin kecil dan ratusan serta ribuan yang lebih besar. Area ini berada dalam kegelapan abadi dan mungkin hilang tanpa sinar matahari sedikit pun selama miliaran tahun. Kini, para ilmuwan berpikir perangkap dingin ini menyembunyikan lebih dari yang kita duga, termasuk butir-butir es kecil yang seukuran uang koin, tapi tetap bisa digunakan astronot untuk minum atau sebagai bahan bakar roket. Sebagian besar air ini bisa disimpan di dalam gelas atau di suatu tempat di permukaan bulan. Satu teori mengatakan, sebagian besar permukaan bulan punya kapasitas untuk menampung air. Tapi belum ada yang bisa membuktikannya sampai seseorang pergi ke sana secara langsung atau mengirim wahana penjelajah yang bisa menggali permukaannya. Bulan tidak sepenuhnya putih dan kurang berwarna. Astronot Apollo yang mendarat di sana pada tahun 1969 mengatakan bulan agak kecoklatan. Penelitian selanjutnya membuktikan beberapa area bulan yang gelap menunjukkan warna coklat dan biru. Bulan, satelit alami bumi nan cantik dengan bercak gelap misteriusnya. Kita selalu melihat bulan dari salah satu sisinya, dan sudah terbiasa dengan bentuk yang sama. Jadi, sulit dibayangin kalau bentuknya berlainan. Tapi dulu, bentuk bulan gak begitu, malahan sangat berlainan. Bayangin, ada satelit besar bercahaya terang di atas langit yang memicu tsunami panjang. Nah, biar lebih jelas, kita balik ke masa lalu yuk. Nanti kita akan ngeliat tampilan bulan dalam versi jadul. Bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Kala itu, planet biru kehijauan kita masih berupa bongkahan batu merah membara yang melayang tak tentu arah di ruang angkasa. Kita masih belum punya bulan, dan satu hari di bumi cuma berlangsung selama 6 jam. Jadi siang harinya cuma selama 3 jam. Banyak gunung berapi meletus secara bersamaan, memuntahkan gas beracun ke angkasa. Meteorit terus-terusan menghujani bumi.
dan di saat yang bersamaan terjadi big splash atau dalam istilah ilmiahnya disebut hipotesis tubrukan besar. Jadi menurut hipotesis ini, ada objek sebesar Mars yang jatuh ke bumi. Sedangkan ukuran Mars cuma setengah kalinya planet kita. Jadi benturan ini nggak terlalu parah, tapi cukup destruktif. Benturan kuat ini mampu merobek lapisan luar objek tersebut dan juga bumi. Kemudian intinya menyatu dengan inti bumi yang padat. Banyak sekali pecahan bumi yang berhamburan ke ruang angkasa. Jadi beginilah proses awal pembentukan bulan yang menurut sains dikenal dengan istilah proses diferensiasi telah dimulai. Proses ini terjadi pada semua planet di awal pembentukannya. Karena benturan itu sangat panas, kebanyakan gas dan cairan dari pecahan bumi ikut terbawa, sehingga cuma menyisakan permukaan batu yang relatif kering. Di bulan memang ada air dan gas, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gravitasi bumi yang cukup kuat mampu menahan pecahan batu panas ini di orbitnya. Dan lama-kelamaan, semua pecahan tadi saling menyatu. Bahan kimia yang terkandung di dalam batuan kemudian menyebar ke berbagai lapisan. Besi yang lebih berat tenggelam ke bagian dasar, sedangkan unsur yang lebih ringan membentuk bagian permukaan. Dalam waktu 100 tahunan, cincin uap, debu, dan lelehan batu juga menyatu. Gugusan terbesar dengan gravitasi terkuat menarik banyak partikel lain dan lambat laun menghasilkan bulan. Bentuknya mirip bola gelembung merah yang panas membara. Tapi ternyata inti bulan yang masih baru lahir ini sangatlah kecil. Bahkan di dalamnya cuma ada sedikit besi dan unsur berat lain yang sangat diperlukan untuk menghasilkan objek seperti planet. Batuan tertua di bulan mungkin telah terbentuk di lautan magma. Setelah suhunya berangsur dingin, ia berubah jadi bola halus berwarna putih. Tapi bentuknya masih beda jauh dari yang sekarang. Beberapa saat setelah terbentuk, bulan cuma berjarak 21.700 km dari bumi. Berarti 15 kali lebih dekat dari jarak saat ini, yaitu sekitar 383.000 km. Pasti ngeri banget ya ngeliatin bulan yang lebih gede dan terang kayak gitu. Mungkin kelihatan bagus, tapi tetap nyeremin. Dan pastinya jarak yang begitu dekat telah menyebabkan gelombang raksasa di bumi. Planet kita mengalami tsunami terus-menerus. Bulan juga berputar sangat cepat dan gak cuma satu sisinya yang menghadap ke bumi. Tapi bisa dibilang, bumi dan bulan saling memberi pengaruh positif. Dengan adanya bulan, satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam. Poros bumi juga miring sejauh 23,5 derajat dari garis edarnya mengelilingi matahari. Bumi akan berputar sangat cepat tanpa bulan, tapi berkat satelit ini kemiringannya jadi stabil, sehingga iklim di bumi terasa nyaman. Sementara itu, gravitasi planet kita juga membantu bulan. Rotasi bulan jadi semakin lambat dan posisinya terus menjauhi bumi. Bahkan selama bertahun-tahun, orbitnya telah berpindah jauh dari planet kita. Tapi posisi bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi, sehingga periode rotasi dan periode orbitnya tetap sama. Artinya, kecepatan rotasi bulan pada porosnya sama dengan kecepatan perputarannya mengelilingi bumi. Makanya, sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama. Saat bulan bergerak menjauh, gelombang pasang di bumi jadi lebih tenang. Kemudian, air bisa mengalir ke berbagai tempat terpencil di planet kita. Saat itulah, kehidupan di bumi mulai muncul. Tapi selama evolusi bulan, hal apa aja ya yang terjadi di permukaannya pasca pembentukan bulan? Satelit alami kita ini melewati tahap kanak-kanak dan remaja yang penuh dengan kehebohan. Jadi nggak heran kalau sekitar 4 miliar tahun yang lalu, tata surya kita juga mengalami kekacauan. Dan saat bulan masih berumur 600 juta tahun, ia digempur banyak meteorit dan asteroid besar. Semua objek angkasa ini nggak cuma mengganggu bumi, tapi juga satelit alaminya. Bahkan, peristiwa ini menjadi tabrakan paling kuat dalam sejarah bulan dan meninggalkan banyak kawah besar yang dipenuhi batuan hitam. Ternyata nggak cuma bumi loh yang jadi target benda-benda langit. Sebuah planet Katai pernah menabrak bulan, ukurannya sebesar Ceres atau objek terbesar di sabuk asteroid yang letaknya di antara Mars dan Jupiter. Benturan ini menghasilkan basin kutub selatan Aitken dan mengubah bentuk bulan secara total.
Kamu bisa ngelihat area gelap di sisi jauh bulan nggak? Itu loh, di sebelah selatannya. Ini adalah basin kutub selatan Aitken. Diameternya sekitar 2.600 km, dan basin ini terbentuk oleh tabrakan tadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Planet Kata yang menabrak bulan juga membawa banyak senyawa kimia kompleks dan unik yang sekarang bisa ditemukan di seisi bulan. Senyawanya mulai melepaskan banyak panas, meleburkan sebagian mantel bulan dan ups! Tahu-tahu malah memicu erupsi gunung berapi tuh. Karena erupsinya sangat dahsyat, banyak magma tersebar ke seluruh permukaan bulan. Lama-kelamaan, magma ini menjadi dingin dan meninggalkan bintik gelap yang biasa kita lihat. Namanya adalah mare bulan. Kawah di mare bulan jauh lebih sedikit daripada di dataran tingginya. Dan selama 1 miliar tahun terakhir ini, bulan gak aktif secara geologis. Palingan cuma ada meteorit yang sesekali mampir. Intinya, bentuk bulan berubah secara total akibat kejadian ini. Dalam kondisi luluh lantak, bulan kita memasuki masa dewasanya. Itu pun masih kacau balau karena sejumlah meteorit kembali menggempurnya. Meski efeknya nggak begitu parah, tabrakan serupa lumayan sering terjadi. Peristiwa ini meninggalkan banyak kawah dan lubang di bulan yang mungkin telah merusak mantel. Sebagian tabrakan membuat kawah besar yang sudah ada semakin dalam. Kerak bulan juga terus menipis. Bagian atas kerak bulan yang dipenuhi kawah ini kemudian dijuluki sebagai dataran tinggi bulan. Oh, area yang berwarna putih terang itu ya? Dataran tingginya. Tapi akhirnya alam semesta semakin tenang dan rupa bulan kelihatan seperti sekarang. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang satelit alami bumi ini. Para saintis juga belum bisa ngejelasin sebagian momen dalam sejarah secara akurat. Tapi mereka terus melakukan penelitian. Informasi tentang bulan gak cuma berguna untuk nyari tahu soal bulan, tapi juga bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya dan seluruh ruang angkasa. Semoga suatu saat nanti kita bisa menyingkap semua misterinya.